Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Dosen Heru Prayogo selaku pengampu mata kuliah Cirebon Studies pada pertemuan yang terakhir ini, yaitu di kelas. Perkenankan saya Jaldin Ayamani, kelas B23, untuk mempresentasikan tentang kereta kencana Kesultanan Cirebon, yaitu ada kereta Barong dan kereta Berjenaka 5. Pendahuluan, kereta kencana Kesultanan Cirebon merupakan salah satu moda transportasi pada masa kejayaan Kesultanan Cirebon. Para anggota kesultanan biasa menggunakannya untuk berpergian menghadiri upacara adat, kepentingan keraton, maupun kegiatan sehari-hari para anggota keluarga. Kereta Kencana Kesultanan Cirebon merupakan koleksi bersejarah Kesultanan Cirebon. Kereta Kencana Kesultanan Cirebon merupakan simbol kejayaan dan kebudayaan Islam Jawa, karena kesultanan juga sebagai lambang kebesaran dan kekuasaan kesultanan pada masa itu. Dihiasi dengan ukiran yang indah dan motif khas. Kereta Kencana ini mencerminkan perpaduan seni dan budaya yang berkembang pesat di Cirebon. Yang pertama ada kereta Barong. Kereta Barong atau lebih dikenal sebagai kereta Singa Barong merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang sangat penting dalam budaya dan sejarah Cirebon. Kereta ini memiliki nilai sejarah, nilai budaya, dan spiritual yang tinggi, terutama di kalangan masyarakat Jawa dan Sunda. Sejarah dari kereta Barong, yang pertama mengenai tahun pembuatan. Kereta Barong dibuat pada tahun 1549 Masehi. Pembuatan kereta ini merupakan hasil karya seni yang sangat detail, mencerminkan keterampilan tinggi dari para pengrajin pada masa itu. Kereta ini dirancang dengan ornamen yang kaya, menggambarkan simbol-simbol kekuasaan dan kebudayaan yang mendalam. Fakta dari kereta Barong merupakan hadiah dari Kerajaan Majapahit. Kereta Barong merupakan hadiah dari Kerajaan Majapahit kepada Sunan Gunung Jati, yang merupakan seorang tokoh penting dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat. Hadiah ini bukan hanya sekedar alat transportasi, melainkan juga simbol pengakuan dan penghormatan dari Majapahit terhadap peran Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan ajaran Islam. Lalu sejarah selanjutnya, yang ketiga, mengenai penggunaan oleh Sunan Gunung Jati. Kereta Barong digunakan Sunan Gunung Jati, eh, yang dikenal Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal sebagai Syekh Hidayatullah, menggunakan, yaitu salah satu wali songo yang berperan besar dalam Islamisasi di Pulau Jawa, menggunakan kereta Barong untuk berbagai perjalanan dan aktivitas keagamaan. Dengan menggunakan kereta ini, Sunan Gunung Jati tidak hanya menunjukkan statusnya sebagai pemimpin spiritual, tapi juga memperkuat simbolisme koneksi antara kekuasaan dunia dan kekuasaan spiritual. Lalu yang keempat ada simbolisme dan makna. Kereta Barong mengandung banyak simbolisme dalam budaya Jawa. Barong sering disosialisasikan dengan kekuatan, perlindungan, dan keseimbangan. Kereta ini menjadi simbol perjalanan spiritual dan pencarian kebenaran yang mencerminkan misi Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat identitas budaya lokal. Desain dan ciri khas kereta Barong. Kereta Barong umumnya memiliki dimensi panjang 3,8 meter dan tinggi 2,25 meter. Kereta ini menampilkan motif singa yang khas yang dikenal sebagai barong. Singa ini melambangkan kekuatan, kebenaran, dan perlindungan. Desainnya yang megah dan detail menunjukkan keanggunan serta semangat budaya yang mendalam. Kereta Singa Barong merupakan simbol harmoni antar budaya. Unsur-unsur dari budaya Cina terlihat dalam penggunaan warna cerah dan simbol keberuntungan. Budaya Arab mewakili dalam bentuk ornamen yang halus dan tulisan kaligrafi. Sementara elemen Jawa terlihat pada bentuk dan struktur kereta yang tradisional, sehingga menunjukkan keselarasan yang unik. Lalu, fungsi dari kereta Barong yang pertama merupakan kendaraan resmi kerajaan. Kereta Barong berfungsi sebagai kendaraan resmi bagi para penguasa dan anggota kerajaan. Dalam setiap acara resmi, kereta ini menjadi simbol kebesaran dan status. Penggunaan kereta ini tidak hanya untuk transportasi, tapi juga untuk menunjukkan kehormatan dan martabat raja atau sultan saat menghadiri pertemuan penting, festival, atau upacara adat. Yang kedua, digunakan untuk proses upacara adat. Kereta Barong memainkan peran penting dalam berbagai proses upacara adat. Dalam ritual-ritual tertentu, kereta ini diarak sebagai bagian dari tradisi melibatkan masyarakat. Prosesi ini mencakup perayaan seperti pernikahan, kehitanan, dan perayaan hari besar keagamaan. Dalam konteks ini, kereta menjadi simbol harapan dan doa bagi kesejahteraan dan keberuntungan. Jadi selanjutnya,
Kereta barong dijadikan sebagai simbol kekuasaan sultan. Sebagai simbol kekuasaan sultan, kereta barong mencerminkan legitimasi dan otoritas penguasa. Desain dan ornamen kereta yang megah menunjukkan kekayaan dan kekuatan kerajaan. Oh, kesultanan maksudnya, Kesultanan Cirebon. Kehadiran kereta barong dalam acara publik menegaskan posisi sultan di mata masyarakat karena memperkuat identitas dan pengaruhnya sebagai pemimpin. Lalu fungsi terakhir sebagai media penyampaian pesan budaya. Kereta barong juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan budaya dan nilai-nilai masyarakat. Melalui desain dan ornamen yang terukir, kereta ini menceritakan sejarah dan tradisi lokal, mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Lalu bagaimana status saat ini kereta barong? Saat ini, kereta barong asli tidak lagi digunakan dalam acara resmi kereta. Acara resmi. Kereta ini disimpan di Museum Keraton Kasepuhan dan hanya dikeluarkan untuk acara-acara tertentu, seperti festival tahunan, sebagai pengganti, terdapat replika kereta yang digunakan dalam perayaan yang ada. Kereta barong bukan hanya sekedar alat transportasi, tapi juga merupakan simbol dari kekayaan budaya dan sejarah yang kaya di Cirebon, serta menunjukkan pengaruh dan hubungan antara berbagai kerajaan di Indonesia pada masa lalu. Kedua, ada kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman adalah kereta kencana yang dimiliki oleh Keraton Kanoman di Cirebon. Kereta Paksi Nagaliman merupakan simbol warisan budaya yang penting di Cirebon dan mencerminkan nilai sejarah yang kaya, termasuk motif megamendung yang terukir pada kereta ini. Lalu sejarahnya, sejarah dari kereta Paksi Nagaliman, kereta Paksi Nagaliman dibuat sekitar tahun 1608, 1608 Masehi, berarti lebih setelah kereta barong. Sebuah periode yang menyaksikan interaksi budaya yang intens antara berbagai kelompok etnis dan kebudayaan di Indonesia, terutama antara budaya lokal dan pengaruh asing. Dan ini merupakan produk dari zaman yang penuh dengan dinamika politik dan sosial, di mana kerajaan-kerajaan lokal berusaha memperkuat identitas mereka melalui seni dan budaya. Sejarah yang lainnya, kereta ini mencerminkan keahlian dan kreativitas seniman lokal. Desain dan konstruksi kereta menggabungkan elemen tradisional yang khas dari budaya Cirebon, termasuk pilihan yang rumit dan simbolisme yang mendalam. Seniman-seniman tersebut menggunakan bahan-bahan lokal dan teknik-teknik tradisional, sehingga menciptakan sebuah karya yang tidak hanya berfungsi secara praktis, tapi juga estetik. Sejarah yang terakhir, ada sejarahnya. Kereta Paksi Nagaliman adalah contoh nyata dari akulturasi budaya, di mana elemen-elemen dari berbagai tradisi digabungkan, seperti desain kereta yang menggabungkan simbol-simbol dari mitologi lokal, seperti burung garuda, ular naga, dan gajah. Kereta Paksi Nagaliman menunjukkan pengaruh hidup Buddha yang kuat. Pada saat yang sama, elemen-elemen Islam juga mulai masuk seiring dengan penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon, sehingga menciptakan suatu harmoni yang unik antara berbagai tradisi. Signifikasi akulturasi yang diwakili oleh kereta ini tidak hanya terbatas pada aspek seni dan desain, tapi juga memiliki nilai-nilai sosial dan politik. Karena ini, kereta ini digunakan dalam upacara kebesaran dan kira pengantin, mencerminkan satu sosial dan kekuasaan. Dalam konteks ini, kereta bukan hanya simbol estetika, tetapi juga alat untuk memperkuat identitas dan legitimasi kerajaan atau kesultanan. Ciri-ciri dari kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman adalah contoh nyata dari akulturasi budaya, di mana elemen-elemen dari berbagai tradisi digabungkan. Berbagai desain kereta yang menggabungkan sumber dari mitologi lokal, seperti burung garuda, ular naga dan gajah, mempunyai ornamen yang megah dan ukiran yang detail. Warna yang digunakan juga dominan merah dan emas. Kereta Paksi Nagaliman memiliki dimensi panjang 4 meter dan tinggi 2,5 meter, berarti lebih besar dari kereta barong. Lalu apa makna simbolis kereta Paksi Nagaliman? Yang pertama, dari makna dari burung paksi. Burung paksi merupakan simbol dari dunia atas. Burung dalam desain kereta ini melambangkan aspirasi dan hubungan manusia dengan dunia spiritual. Sebagai simbol dunia atas, paksi mencerminkan harapan, keinginan untuk mencapai ketinggian, dan koneksi dengan kekuatan ilahi. Dalam mitologi, burung ini sering dianggap sebagai penjaga atau pembawa pesan antara dunia manusia dan dewa-dewa. Mana simbolis yang kedua dari simbol naga? Naga merupakan pengaruh dari budaya Cina. Naga merupakan simbol yang kuat dalam budaya Cina, melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan keberuntungan. Dalam konteks kereta Paksi Nagaliman, naga menunjukkan adanya pengaruh budaya asing, khususnya dari Tiongkok. Ini mencerminkan akulturasi budaya yang terjadi di Cirebon, di mana unsur budaya lokal dan asing saling berinteraksi dan berkaya satu sama lain. Yang terakhir, makna simbolis dari gajah atau liman. Gajah atau liman merupakan simbol dari kekuatan. Gajah adalah simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan ketahanan.
Dalam konteks kereta ini, seniman menggambarkan kekuatan fisik dan spiritual yang dimiliki oleh raja dan keraton. Gajah juga sering disosialisasikan dengan kekuasaan kerajaan, legitimitas status sosial, dan legitimasi pemimpin. Nilai historis dan budaya dari kereta Api Kaliman. Yang pertama ada pelestarian. Kereta Api Kaliman disimpan di Museum Keraton Kasepuhan. Kereta Api Kaliman disimpan dengan aman di Museum Keraton Kasepuhan yang berfungsi sebagai tempat pemeliharaan dan pameran usaha warisan budaya. Dan ini untuk memastikan aksesibilitas dan edukasi publik mengenai artefak sejarah ini. Yang kedua, mengenai perawatan rutin dan ahli konservasi. Untuk menjaga kondisi kereta, perawatan rutin dilakukan oleh para ahli konservasi yang berpengalaman. Proses ini meliputi pembersihan, perbaikan, dan pemeliharaan bahan-bahan yang digunakan, sehingga kereta tetap dalam keadaan baik dan dapat dipamerkan untuk generasi mendatang. Yang ketiga, sebagai status cagar budaya nasional. Kereta ini diakui sebagai cagar budaya nasional yang memberikan perlindungan hukum dan dukungan untuk pelestariannya. Status ini mencerminkan pentingnya kereta dalam konteks sejarah dan budaya Indonesia. Status yang kedua, yaitu signifikansi. Bukti kejayaan maritim Cirebon. Yang pertama merupakan bukti kejayaan maritim Cirebon. Kereta Paksana Kaliman mencerminkan kejayaan Cirebon sebagai pusat perdagangan dan budaya maritim. Keberadaannya menandakan peran penting di Cirebon dalam sejarah maritim Indonesia, serta hubungan dengan berbagai budaya di Asia Tenggara. Yang kedua sebagai masterpiece seni kriya Nusantara. Bagi seni kriya Nusantara yang luar biasa, kereta ini menunjukkan keahlian tinggi dari para seniman lokal, desain dan ukiran yang rumit menggambarkan kekayaan tradisi seni dan kerajinan di Nusantara, dan menjadikan contoh penting dari warisan seni budaya. Yang ketiga, sebagai warisan budaya yang dilindungi. Kereta ini bukan hanya sekedar artefak, tapi juga merupakan simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Cirebon. Sebagai warisan budaya yang dilindungi, keberadaan kereta ini mengingatkan generasi mendatang tentang selain nilai sejarah dan budaya yang harus dilestarikan. Lalu apakah ada pertanyaan? Kalau ada silahkan di kolom komentar YouTube ya. Lalu kesimpulannya, kereta Kencana Sunan Cirebon, yaitu ada kereta Singa Barong dan Paksana Kaliman, merupakan bagian integral dari warisan budaya Kesultanan Cirebon yang mencerminkan kejayaan dan identitas budaya Islam Jawa. Kesalahan kedua kereta ini di Museum Keraton Kasepuhan dilakukan dengan perawatan rutin dan status cagar budaya nasional untuk memastikan bahwa warisan budaya Cirebon tetap hidup dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf Bapak dosen apabila ada kekurangan maupun saya menyampaikan terlalu cepat karena saya sedang berada di rumah sakit untuk menjaga ayah saya sedang di IGD. Mohon doanya ya Bapak Hero, semoga ayahnya juga cepat diberi kesembuhan. Semoga teman-teman semua, Bapak dosen juga diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.